Tapi ya untuk orang seperti lu, oke, handsome, terus punya karir yang bagus, kenapa sih apa yang sulit sampai Okan sampai 2 kali gagal dalam pernikahan? Aduh. I mean like, emang traumatik banget ya perceraian terakhir ini? Lumayan. Karena dampaknya itu ke jiwa raga gue ya. Karena Jiwa dan Jaden raga. Ya. Betul, karena Jaden Mampus. itu napas gue dia, hidup gue dia, capek gue, keringat gue, ya Jaden semuanya gitu loh. Cuman yang terberat adalah gue belum bisa meluk dia. Udah hampir setahun kan ya. Kenapa kan? Ya karena kan emang posisinya kan dari COVID juga. Cuman kan gue kan juga sering keluar ya kan. Do you miss him? I miss him so much. I miss him so much ya. Cuman ya gimana kan. Mungkin gue harus bayar kesalahan gue ini gitu loh. Dengan seperti ini. Tapi gue selalu berdoa. Ya mudah-mudahan one day gue bisa peluk dia. You will. Ya. Hai guys, hai Komedo, komunitas Melani Ricardo. Sekarang kita berjumpa di konten aku bersama dengan seorang duren, duda keren. Masih keren nggak ya? Okan Cornelius. Kan apa kabar? Baik, Sehat? sehat Puji dong, Tuhan, sehat selalu. Oke, karena lagi pandemi dan COVID Betul. ya, untuk menjaga semuanya, walaupun gue yakin banget aku selalu regular swab ya, Okan juga pasti, Yes. tapi untuk menjaga juga memberikan contoh kepada masyarakat. Betul sekali. Ya. Kita berdua Kita akan pakai menggunakan masker. 1, 2, 3, jawab semuanya. Jangan nyanyi ya, Van. Udah gak usah nyanyi ya. Nggak usah. Jadi model aja, Bener. jadi aktor aja ya. Okan itu yang gue tahu dulu ya, Okan Cornelius itu pertama kali gue ngelihat lo itu adalah pada saat di video klipnya Tofu. Sama Fla. Apa sih, lagu apa sih dulu? Aduh, udah lama Cinta itu. Semu bukan sih? Cinta apa gitu? Apalah. bukan? Pokoknya itu adalah bumerang pertama kali lo keluar, ya kan? Lo tuh pertama kali sebenarnya ngetop tuh apa sih? Kalau gue kan punya radio, lo tuh apa sih kan? Gua awalnya kan dari modeling. Dari modeling, sama potret manajemen Mas Wawan, almarhum. Iya. Iya. Pada saat itu, gua ada fashion show. Fashion show. Catwalk itu Oke. ada juri. Ada juri. Juri-jurinya tuh ada MD, ada multi, ada potret. Lihatlah. Ketemulah Oke. sana. Yes. Cuman kan gua kan emang lama sekolah di luar. Di mana sih? Di Kanada. Di Kanada. Jadi Indonesia gue masih epetan waktu itu. Jadi pernah lah panggil di casting di Multivision. Belepotan. Casting belepotan, nggak diterima. Jadi muka ganteng doang bukan garansi ya. Garansi ya cuy. Epetan. Akhirnya Oke. kurang lebih 3-4 bulan casting, akhirnya diterima tuh. Sinetron pertama gua Apa tuh? Tunjuk 1 bintang. Tunjuk 1 bintang. Dulu artisnya Didi Riyadi sama Foni Cornelia. Didi Riyadi temen gue podcast dan juga nge-vlog. Iya. Didi juga sekarang nge-vlog loh. Bener, dan Iya. gue yang baru tuh Baim, Raffi. Astaga. Raffi Ahmad itu bertiga tuh di Bogor. Oh my god. Foni Cornelia. Foni ya kan? Cornelia. Bening, betul. Yes, bener. Apa yang sulit sampai Okan sampai 2 kali gagal dalam pernikahan? Aduh. I mean like, what's so hard to love a person like Okan Cornelius? Ya mungkin emang garis tangan gue saya begini, Oke. emang belum ketemu yang bagaimana, tapi itulah hidup gitu. Itu Iya. kan kita kan nggak pernah mau harus mengalami hal yang seperti gue alamin kan. Iya. Tapi apapun itu gue nggak boleh trauma. Oke. Life must go on. Exactly. Gue yakin Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik dari yang terbaik, Oke. gitu. Jadi cuman ya ini proses yang harus gue jalanin. Apa sih resep dan juga kalau lo mau menikah lagi, apa menurut lo yang harus diperbaiki dan apa yang harus didapatkan untuk bisa mendapatkan yang namanya pernikahan langgeng? Karena kan you got more experiences than me gitu loh. Iya. Yang pasti sih karena posisi gue sekarang sudah ada anak ya. Iya. Yang pasti anak is the most important Yap. thing to discuss Iya. with pasangan kita. Karena kita kerja seperti ini kan at the end kan buat anak juga. Exactly. Kerja ya kan? keras, setengah mati, ngevlog, apose. Ngevlog bener-bener ya. Semua buat anak ya, Ya Bo? satu buat Iya. anak, kedua ya kita mesti yakin kalau pasangan kita itu benar-benar sincere, Yap. pure sayang sama kita dan Tulus. anak kita tulus Yes. gitu kan. Ya. Apa yang paling penting dalam pernikahan? Kalau buat Okan, di pernikahan pertama, apa yang lo belajar? Pernikahan kedua nih, yang very short dan instant, apa yang lo belajar? Semua pernikahan pasti kan gue harus memperbaiki diri, mungkin ya lebih peka, lebih tahu how to deal with the problems gitu.
Karena yang pertama emang gue lebih tertutup ya kan, lebih tertutup, lebih nggak mau membuka diri, mungkin kan masih umur juga agak masih muda ya kan. Tapi yang kedua ini yang cukup fatal ya menurut gue ya, karena berdampak di Jadennya. Jadinya yang harus gue perbaiki ya itu dia, maksudnya gue harus make sure kalau nanti pasangan gue akan secara tulus menyayangi semuanya, gue dan anak gue gitu. Susah nggak mencari perempuan untuk bisa mengasihi bapaknya? Mungkin hal yang mudah, tapi untuk bisa cocok dan get along sama Jaden susah nggak? Ya itu kan baik ke orangnya lagi, makanya kita perlu waktu buat adapt ya kan, kita perlu waktu untuk menjelaskan kalau misalnya gue ini pahe nih ya kan, paket hemat kan, pahe gitu kan. Mentok, gitu. Tapi gue yakin Tuhan nggak mungkin membiarkan gue seperti ini. Pasti Dia akan mempertemukan gue kepada orang yang mungkin bisa sayang sama gue dan sayang sama anak gue gitu kan. Gitu. Ya semua perlu waktu. Semua perlu waktu. Yang penting sekarang gue harus setting up dulu ya kan, kayak rumah gue lagi renovasi. Ini kenapa rumah semuanya lo rubah, lo renovasi kenapa? Iya, ini buang sial masa lalu. Buang sial masa. Atau untuk apa namanya membuka lembaran yang baru lagi. Ya sebenarnya ini semua untuk Jaden ya. Ini kan karena ini kan emang rumah gue dedicate buat Jaden. Jadi emang gue mau dedicate for him gitu. Jadi gue membuang trauma-trauma negatif dia semuanya, trauma-trauma suster-suster dan mbak-mbak gue juga di rumah, jadi semuanya biarkan menjadi awal mula yang fresh lah gitu loh. Jadi semuanya bisa mulai dari lembaran baru lah gitu. Lo mulai dari lembaran baru dari hati lo sama Jaden juga, sampai ke rumah semuanya lo rombak supaya semuanya benar-benar start from zero lagi. Yes. Emang traumatik banget ya perceraian terakhir ini? Lumayan karena dampaknya itu ke jiwa raga gue ya, karena jiwa Jaden dan raga. Betul, karena Jaden itu napas gue dia, hidup gue dia, capek gue, keringat gue ya Jaden semuanya gitu loh. Jadi kalau ini anak dikutak-kutik siapapun juga, apapun deh, lo ibaratnya nyawa lo juga lo kasih deh buat Jaden. Cannot. Gak bisa. Kenapa? Kan apakah ada perasaan bersalah, guilty feeling karena nggak tahu ya, mungkin gini, misalnya gue berusaha menarik diri gini, seorang bapak atau seorang ibu ngerasa bahwa bersalah mungkin karena pada saat tidak bisa mempertahankan apa yang seharusnya buat Jaden gitu, mungkin nggak sih? Ada tisu. Wow. Kalau Okan yang nge-gym tiap hari begitu ngomongin Jaden langsung air matanya keluar loh. Tapi kalau anak sih ya sih. Iya, memang berat sih. Kalau bicara Jaden berat banget, karena gue sering bilang sama teman-teman gue, kalau ngomongin Jaden ini berat banget gue. Kenapa? Apa karena lo ngerasa feeling guilty karena, mohon maaf banget, karena pernikahan dulu sama Vivian tidak berhasil dan lo ngerasa bahwa Jaden menjadi korban? Enggak sama sekali. Justru enggak. Pernikahan gue pertama itu akan jalan-jalan hidup gue, dan gue sangat sangat berterima kasih kepada Tuhan ada Jaden di hidup gue. Itu gue nggak pernah regret. Can't be mistake ya. Nggak pernah mistake. Cuman yang kedua ini mungkin kesalahan gue ya kan, apapun yang terjadi di rumah gue ini membuat Jaden mesti mengalaminya gitu loh, mesti mengalami, karena waktu kecil juga kan gue yang ngerawat dia ya kan, waktu selama dari umur kurang lebih 4 tahun lah ya, 3-4 tahun sampai selalu umur Okan dan Jaden terus. Gue yang ngurusin, gue yang kasih makan, gue yang mandiin semua kan. Jadi emang hidup gue ini ya Jaden gitu, karena bokap gue kan juga udah nggak ada kan, udah meninggal kan. Jadi emang tujuan hidup gue emang waktu itu emang ya Jaden gitu, Jaden aja gitu. Jadi gue mencoba yang terbaik buat dia. Gue mencoba supaya dia bisa mendapatkan yang dia mau gitu loh. Tapi dengan mungkin kesalahan gue yang terbesar adalah gue mempercayakan orang yang salah buat Jaden gitu kan. Jadi itu yang sangat terpukul buat gue. Jadi mungkin sekarang gue harus bayar kesalahan gue kan. Karena lo ngerasa adalah, gue berusaha narik diri, lo ngerasa bahwa lo mau ini ya, kita sebagai orang yang harusnya melindungi anak kita, kita memasukkan orang yang kurang tepat gitu, yang ternyata berdampak pada psikis dan juga pada perkembangan si anak ini, harusnya tidak ngelewatin hal seperti itu. Betul gitu. Jadinya ya, tapi sekarang gue happy, maksudnya
apapun itu Jaden bersama Vivian ya kan, ibu yang ngelahirin dia, yang nggak mungkin menyakiti dia, juga dia gemuk sehat. Jadi ya gue bisa lihat dari jauh untuk sementara waktu kan, meskipun itu berat buat gue, berat banget. Do you miss him? I miss him so much. I miss him so much ya. Cuman ya gimana kan, mungkin gue harus bayar kesalahan gue ini gitu loh, dengan seperti ini. Tapi gue selalu berdoa ya mudah-mudahan one day gue bisa peluk dia. Oh, you will. Ya. Tapi gue selalu monitor sih. Jaden kan sekarang kan udah canggih ya, ada video call. Kemarin juga Cynthia, gue kasih dia hadiah, terus gue kasih dia ampau, terus ya, Vivi kirim video kan, dia senang lah. Gitu, jadi ya sementara waktu itu dulu lah. Karena kan gue juga tetap bekerja untuk Jaden kan, untuk bayar uang sekolah dia, untuk semuanya gitu. Jadi you're being a responsible dad. Ya, cuman yang terberat adalah gue belum bisa meluk dia. Udah hampir setahun kan ya. Kenapa kan? Ya karena kan emang posisinya kan dari COVID juga. Cuman kan gue kan juga sering keluar ya kan. Jadi emang posisinya juga agak susah dan gue belum berani untuk manggil dia ke sini apa gimana, karena kan rumah ini belum berubah total kan, dan gue yakin psikis dia pasti terganggu dan sedikit kurangnya juga karena gue kan gitu loh, karena ini terjadi di atap rumah gue. Itu yang bikin lo sedih banget ya, karena apa yang terjadi sama Jaden itu terjadi di atap rumah di mana lo tinggal. Betul. Tapi ya semua ini ya Tuhan kasih jalan ya kan. Gue juga terima kasih lah kepada orang-orang rumah, suster-susternya Jaden yang ngurusin Jaden, yang menjaga dia, dan akhirnya mereka juga membuka semua yang terjadi di saat gue tidak ada di rumah gitu loh. Jadi ya proses berjalan gitu kan. Pengadilan juga sudah putuskan dan puji Tuhannya pengadilan juga mengabulkan dua-duanya. The last time you spoke with Jaden, apa yang Jaden ngomongin manggilnya apa sih? Jaden manggil kamu apa? Daddy. Bilang ke Daddy-nya apa gitu? Jaden itu orangnya dia tuh nggak mau mengeluarkan isi hatinya gitu, karena kan sekarang kan yang distance kan, beda kalau dia benar-benar ada di sebelah gua gitu. Waktu itu juga gue cari jalan bagaimana gue bisa komunikasi sama dia. Waktu itu pernah dia tahu kan dia suka main online, dia suka main game online kan. Gue bela-belain untuk bisa main online karena gue nggak ngerti game. Cuman kenapa gue mau bela-belain ngerti online, karena apa? Gue bisa ngobrol dua arah di game itu, gue bisa dengar suara dia. Dan gue juga dibantu, ada teman gue Denny, partner gue juga. Dia bantu gue ngejelasin cara mainnya bagaimana gitu loh, supaya kan bisa online, ada ngomong, Daddy jangan ke kiri, main game-game perang gitu kan. Karena dengar suara dia tuh gue udah seneng gitu loh, gue udah happy gitu. Jadi ya gue cari jalan bagaimana gue bisa komunikasi sama dia. Kemarin juga gue ada sama Vivi juga dia mau sepeda, gue beliin dia sepeda kemarin, dan juga iPad buat dia sekolah online semua kan. Jadi ya gue memikir bagaimana gue bisa membuat dia happy aja deh, gitu. Gue belum bisa peluk dia, nggak apa-apa, yang penting gue bisa bertanggung jawab memberikan yang terbaik buat dia, karena kan banyak cara lah gitu, banyak cara. Itu sebenarnya. Wow kan, I'm kind of shock loh, lo sampai segitu dalamnya gitu loh kehilangan Jaden ya. Wow, I mean like many fathers, banyak ayah juga sebenarnya punya kedekatan, tapi tidak sampai segitu suffernya. I see that your soul is suffering without him loh. Gua hancur banget sih sama dia. Di rumah yang bagus, materi yang berkelimpahan. Cuman untungnya mungkin Tuhan memberikan orang-orang di dekat-dekat gue yang membangun gue, menjaga gue, memberikan masukan-masukan, ya kan. Kalau jangan terpuruk terlalu lama, kita mesti bangkit untuk Jaden juga gitu. Makanya cuman hampir setiap hari pasti ada berapa menit gue pasti nangis, Mel. Every day. Apa yang lo pengen in the future Jaden tuh inget saat kita udah nggak ada deh kan? Saat ntar kan kita akan take off kembali kepada Tuhan. Lo pengen Jaden tuh inget Daddy Okan tuh seperti apa sih gitu loh? Ya pasti kan gue mau diinget nanti satu hari ya. Gue selalu berusaha memberikan yang terbaik buat dia, ya kan.
ya meskipun ada hal-hal yang membuat dia terpuruk, tapi paling nggak gue berusaha sekuat tenaga gue untuk memberikan yang terbaik buat dia dalam hal apa sekolah, apa. Mungkin nantinya kalau misalnya semua sudah membaik ya, waktu sekolah ya emang kan mungkin lebih Vivi lebih bisa mendidik. Mungkin sama gue 1 minggu jalan-jalan, gue bisa berikan. Mungkin itulah impian gue nanti bisa seperti itu. Jadi waktu liburan ya sama gue lah gitu loh, kita jalan-jalan. I will give everything what I have for him gitu kan, gitu. Jadi ya pokoknya yang terbaik lah buat dia ya, karena apapun kerjaan, gue mau sehat sekarang pun karena gue mau lama ketemu dia gitu aja sih. Pengen punya hidup yang panjang demi anak juga ya. Tapi kok bisa hebat lo nggak punya traumatik untuk bisa menikah lagi. Twice lo you failed in marriage. Tapi apa lo masih berani untuk melangkah gitu. That's wow. Sebenarnya itu hidup lah, itu udah garis tangan gua dan mungkin membuat gua lebih kuat, lebih baik, lebih mengerti arti berumah tangga seperti apa gitu loh. Jadi kalau bilang traumatik, it's not me gitu. Gua nggak mungkin traumatik atas semuanya yang terjadi. Nggak hanya di hubungan, tapi di bisnis di mana-mana. Gagal juga maju lagi, maju lagi. Pernah pabrik kebakaran juga pernah gitu. Jadi semua itu proses hidup dan harus jalan terus gitu. Perempuan yang seperti apa yang lo pengen cari dalam pernikahan yang ketiga ini? Ya yang pasti sayang sama gua, sayang sama Jaden. Ini yang kedua harus lebih hati-hati nih. Yang ketiga. Enggak maksudnya sayang sama lu kan udah pasti. Sayang sama Jaden, it takes proses kan, harus lu lihat lagi. Ya dia memahami kekurangan dan lain-lainnya. Itu sih yang kita udah umur segini nggak cari yang muluk-muluk. Kita nyari pokoknya yang bisa jalan bersama, bisa saling sayang, damai, udah nggak berkat aneh-aneh. datang menyusul ya kan. Betul. Iya. Tapi sekarang ini puji Tuhan dengan apa yang gue jalanin malah rezeki gue banyak, gue banyak dipercaya orang-orang, membaik banget lah hidup gue semenjak gue udah mengakhiri yang kedua ini, gue jalan sekarang, gue merasakan berkah rezeki gue, amin, ada aja. May I know how's your spiritual journey with God di usia lo? Gue ngelihatnya lo a lot calmer right now. Dulu kan kayaknya kan gitu. Beringas. Beringas. Sekarang lebih tenang, ya kan? Ya, emang gue nggak bisa gue bilang gue suci, gue agamais, gue enggak. Cuman gue kalau berdoa, gue tetap berdoa sama Tuhan gitu kan. Gue cuman punya keyakinan. Pasti Tuhan menjaga kita, apapun agamanya, ujung-ujungnya ke Tuhan juga, gitu kan. Jadi emang gue percaya kalau dalam hidup ini selama kita percaya kalau yang di atas menjaga kita akan jalan terus dengan tenang. Gitu. Benar, setuju. Oke. I wish and I pray all the best for you. Sehat, jadi berkat buat banyak orang, and then you will find your happiness. Thank you. It will lead to my last questions. Are you happy right now? I'm happy right now. I'm happy right now. Bahagia. Happy dengan apa yang Tuhan berikan, apa yang ada di sekitar gua. So far I'm happy. Yes. Dan kalaupun ada orang nyakitin, jangan ikutan koar-koar ya. Iya benar. Cooling down aja. Iya benar. Iya. Alright. Always happy buat Okan, sehat selalu. Mudah-mudahan nanti ditunggu undangannya pernikahan ketiga. Hopefully it's gonna be the last and final. Terima kasih, thank you. Thanks guys, thanks for watching. 1, 2, 3 jawab semuanya. Pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Bye.